Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kailas Jonathan Leopold. Saya dari Project Manager Pukopana. Kampung Adat Naga itu sendiri, berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan dengan Pak Ade selaku kepala adat di sana, bahwa Kampung Naga itu merupakan kampung yang masih melestarikan kebudayaannya dari dulu sampai sekarang. Karena di zaman modern, zaman sekarang terlalu banyak yang serba elektronik, teknologi, tapi Kampung Adat Naga ini sendiri masih mempertahankan tanpa listrik, atau mereka hanya memakai obor pada saat malam hari. Dan Kampung Naga itu masih mempertahankan kebudayaannya dari dulu sampai sekarang, yaitu tidak menggunakan listrik di dalam teknologi di zaman sekarang. Karena menurut mereka, jika tanpa listrik tersebut, mereka bisa mempertahankan, menjaga silaturahmi antara warga-warga sekitarnya. Dari Kampung Naga tersebut, yang pertama adalah Kampung Adat Naga masih mempertahankan kebudayaan mereka dari sampai sekarang di tengah modernisasi yang ada. Yang kedua itu, Kampung Adat Naga itu posisinya dekat dengan kota Tasikmalaya dan kota Garut, tapi mereka masih mempertahankan gaya hidup mereka sampai sekarang. Yang ketiga adalah Kampung Naga itu menghasilkan sebuah produk-produk yang sangat bagus dan bermanfaat bagi kehidupan. Pertama adalah param obor. Itu adalah sebutan mereka karena mereka sama sekali tidak tahu asal usul mereka. Karena itu terjadi karena kebakaran yang terjadi akibat orang DITI yang ada di tahun yang dahulu lakukan dengan Pak Ade, bahwa opportunity-nya adalah Kampung Naga itu masih mempertahankan kebudayaan mereka serta gaya hidup yang mereka laksanakan atau mereka selalu lakukan dari dulu sampai sekarang. Yang kedua adalah melakukan sekolah alam, karena Kampung Adat Naga ini sendiri mempunyai banyak alam yang sangat mereka benar-benar jaga, dan untuk itu diperlukannya sekolah alam itu untuk mencoba memperkenalkan tentang alam untuk orang-orang luar. Kampung Adat Naga itu sendiri di tengah modernisasi itu mempunyai ancaman bahwa karena makin banyaknya orang di sekitar modernisasi, takutnya Kampung Adat Naga sendiri mulai tidak mempertahankan kampung adatnya itu sendiri. Itulah sebabnya adalah salah satu ancaman bagi Kampung Naga. Yang kedua adalah kampung pulau. Kampung pulau itu memiliki tidak jauh juga dari Kampung Naga itu sendiri, terletaknya di kota Garut, dan sebelum ke kampungnya itu mereka disuguhkan pemandangan yang indah karena mereka harus melewati sungai yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang competitor review. Kami sudah merumuskan bahwa Kampung Naga itu mempunyai kompetitor dua, yaitu suku Baduy dan desa Matoa di Sulawesi. Yang pertama kita akan bahas dulu suku Baduy ya. Suku Baduy itu mempunyai tatanan kebudayaan yang masih dilestarikan sampai sekarang, yaitu mereka masih menjaga tanpa listrik sama dengan Kampung Naga tersebut. Lalu banyak ritual-ritual yang ada dan sama juga dengan Kampung Naga. Lalu selanjutnya adalah desa Matoa di Sulawesi. Desa ini menggunakan baju atau pangsi yang mirip dengan Kampung Naga. Untuk itulah kami menganggap. Selanjutnya kita akan membahas tentang all positioning. All positioning Kampung Naga itu sendiri masih adalah kampung adat Jawa Barat yang menjaga tentang kearifan lokal dari dulu sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita akan memberitahu tentang all target audience, yaitu pada masa dahulu Kampung Naga hanya memprioritaskan adalah wisatawan mancanegara dan domestik. Dengan wisatawan mancanegara pada bulan Juli mengalami kepesatan yang cukup banyak karena posisi
juga pada saat itu adalah hari libur sekolah maupun hari libur kuliah. Lalu selanjutnya itu pada target baru buat Kampung Naga itu sendiri. Melihat dari majalah Mix Markom bahwa kaum milenial atau kaum yang aktif dalam industri zaman sekarang sekitar 15 sampai 35 tahun di Indonesia itu hanya mencapai 40%, dan kemungkinan besar di 50% tersebut akan terjadi pada tahun ini, yaitu tahun 2020. Itulah sebabnya kami mencoba mengusungkan bahwa Kampung Naga ini harus diminati oleh kaum milenial sendiri, karena kaum milenial sendiri adalah masa depan bagi suatu bangsa. Unik selling point kami di Kampung Naga itu adalah Sanaga, yaitu satu turunan Kampung Naga. Kenapa kami menghadap kayak seperti itu? Karena kebudayaan serta adat yang dijaga dari mereka dari dulu sampai sekarang, seperti Jawa Barat, Kampung Naga. Sekarang kita akan membawa menjadi surga di balik lembah. Kenapa begitu? Karena Kampung Naga yang terletak di bawah lembah dan banyak lembah yang menyelimutinya, serta pemandangan yang indah, serta ketentraman bagi orang-orang di sana dengan sifat yang ramah tamah serta gotong royong, menjadikan sebuah daerah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Village Overview. Pada kali ini kita akan mengkonsep dalam bentuk video, yaitu durasi sekitar tidak terlalu panjang, mungkin 2 menit. Kita akan mempresentasikan tentang after movie dari Kampung Naga tersebut. Dari awal kita dari pagi melihat lembah-lembah yang dikelilingi oleh matahari, lalu dilanjutkan dengan scene-scene yang bagus dalam Kampung Naga tersebut. Lalu kita akan menjelaskan kampung adat Naga itu ada di mana. Kita akan mengambil tagline yaitu surga di balik lembah, Puka Pranaga. Maksud ini adalah bahwa Kampung Naga ini mempunyai kebudayaan yang beragam dengan masih dijaga pelestarian dari dulu sampai sekarang. Lalu selanjutnya itu posisi Kampung Naga yang punya pemandangan yang indah serta budaya yang berlimpah dan masyarakatnya yang sangat ramah sopan santun. Jadinya itulah mengapa kita mengambil surga di balik lembah menjadi tagline bagi Puka Pranaga. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang logonya. Kita akan breakdown terlebih dahulu ya, logonya seperti apa. Yang pertama naga. Kenapa naga? Karena mitologi hewan yang masih terjaga dan masih mitos bagi kita semua. Itulah sebabnya kita ingin Kampung Naga itu juga mitos tapi benar-benar terjadi. Jadinya mengapa kita ambil naga ini? Karena naga itu menjaga tradisi atau menjaga badannya dia juga dari modernisasi yang ada. Jadi agak sedikit relate antara Kampung Naga dengan naga itu tersebut. Lalu selanjutnya kita mengambil warna putih, ivory, dan biru. Putih itu artinya suci, sama dengan Kampung Naga. Menurut kami suci dengan kesakralannya dalam setiap tradisi atau upacara adat yang dianut oleh dia. Lalu selanjutnya adalah warna biru. Warna biru itu melambangkan ketentraman bagi semua orang. Kami mau ketentraman dari Kampung Naga itu menjadi ketentraman dari kami yang ingin membranding mereka. Lalu oke, selanjutnya kita akan membahas tentang maskot. Maskot Puka Pranaga itu adalah Natali, yaitu naga tanpa listrik. Kami mengambil itu tersebut karena Kampung Naga masih menjaga kebudayaan mereka yang tanpa listrik itu tersebut. Lalu selanjutnya naga, kembali naga. Tapi kali ini kita akan membahas karena naga itu jadi maskot kami karena dulu dari Kampung Naga itu sendiri memberitahu kepada kami bahwa untuk mencari pemukiman yang pas atau pemukiman tanah yang terbaik untuk ditinggali itu menggunakan jalan yang berlika-liku seperti naga. Itulah sebabnya kita mengambil maskot naga itu tersebut. Lalu selanjutnya ada warna hijau dan warna putih. Warna hijau itu maksudnya adalah alam dari Kampung Naga yang asli dan terjaga. Yang kedua itu adalah putih. Kembali lagi kita akan membahas tentang kesucian karena kesakralan dari tradisi serta upacara adat yang mereka yakini.
Lalu kita mengambil jumlah tanduk dan motif tubuh. Oke, jumlah motif tubuh itu ada 6. Maksudnya itu adalah bahwa Kampung Naga itu mempercayai berpasangan-pasangan dalam kehidupan mereka sendiri. Oke, kita akan membahas tentang brand touchpoint dari Kampung Naga itu sendiri, yaitu satu, karena kampung adat Naga yang beragam, adat istiadatnya yang berasal dari leluhur dan masih dilakukan sampai sekarang. Yang kedua adalah mengadakan kuis di sosial media Pukau Pranaga, dan tidak lupa memberikan hashtag surga di balik lembah dan setiap seminggu sekali. Lalu selanjutnya kita akan mengadakan event dalam bentuk milenial target market kita, tapi kita akan memberikan sebuah kehidupan sehat atau event-event sehat bagi customer atau calon customer kami, yaitu kaum milenial. Lalu selanjutnya adalah terakhir, kita akan mengadakan satu event besar, yaitu tentang satu tenda camping besar yang menceritakan bahwa di tenda tersebut memiliki ruangan yang besar seperti Harry Potter. Lalu akan ada augmented reality. Di situ akan menjelaskan bagaimana satu harian full kita bisa menjelajahi Kampung Naga tanpa harus datang ke tempat naga itu tersebut atau Kampung Naga. Jadi kita akan membahas tentang communication objective. Communication objective itu adalah kayak marketing communication kami, yaitu kami akan melakukan sesuai dengan hasil riset yang telah kami terima dari wawancara dengan Pak Ade, bahwa kebudayaan dan lifestyle Kampung Naga itu sangat menjaga kesehatan, dan kami akan mengangkat kesehatan itu atau gaya hidup mereka menjadi sebuah lifestyle, acara lifestyle jadinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang brand activation animasi. Pertama-tama kita akan menjelaskan, kita akan membuat sebuah event tentang camping yang di dalamnya ada ruangan yaitu augmented reality, dan tentunya nanti ada sebuah proyektor yang akan memandu kami serta memvisualisasikan tentang Kampung Naga yang ada di augmented reality. Augmented reality itu akan menjelaskan dari pagi, siang, sore, malam dengan keadaan yang berbeda, dengan udara yang berbeda, dengan ciuman yang berbeda, itu dalam satu hari. Lalu setelah itu kita akan melihat sebuah pintu itu akan menjeroboskan ke game VR, virtual reality. Lalu setelah itu di game virtual reality itu terdapat 4, yaitu game Guitar Hero, temperan, puzzle, sama menghubungkan air. Lalu setelah kita menang atau salah satu game itu kita dapat berhasil, kita akan mendapatkan reward. Rewardnya adalah berupa permen dari Kampung Naga, yaitu permen angleng. Permen angleng itu atau nanti dapat sebuah merchandise, mungkin gantungan kunci Kampung Naga atau lukisan Kampung Naga. Lalu setelahnya kita akan keluar ke sana dan melihat festival makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang multisensory effect, turunan dari brand activation animasi. Oke, pertama kita akan menjelaskan tentang indera penglihatan kami. Di sana kita akan melihat visualisasi Kampung Naga dari seharian full, pagi, siang, sore, malam. Lalu setelahnya kita akan melihat games serta ada banyak makanan penglihatan kita yang cocok untuk kita coba. Yang kedua adalah indera perasa. Ya, festival makanan ini yang akan menjadi perasa dari acara itu tersebut. Lalu selanjutnya kita akan ke indera penciuman. Indera penciuman ini akan terjadi di augmented reality, di mana bau-bau pagi, siang, sore, malam itu akan tercium, akan terus tercium, dan kita akan pokoknya merasakan berada di Kampung Naga seharian full. Lalu yang keempat adalah indera pendengar. Nah, di indera pendengar ini kita tetap masih diposisikan di augmented reality. Tentu ada jingle Pukau Pranaga. Lalu setelahnya itu kita akan
Pagi, siang, sore, dan malam ada suara kicauan burung. Di pagi hari, di siang hari ada anak-anak yang asik bermain bola. Lalu pada sore hari akan merasakan ibu-ibu sedang asik memasak. Dan selanjutnya adalah indera peraba. Indera peraba di sini kita akan ada di full di game VR, virtual reality, karena kita akan merasakan benar-benar memegang atau memainkan game. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang Anthem Pukau Pranaga. Pertama, Anthem Pukau Pranaga itu akan mencirikan atau mempunyai konsep, yaitu orkestra etnik orkestra. Terus akan diterima karena jenis kalangannya sangat disukai oleh semua jenis kalangan. Lalu setelahnya itu akan ada birama 4/4 yang bertambah semangat, dan alat musik jenis 10 alat musik yang akan kami mencoba visualisasikan atau kami coba bangun di Anthem ini tersebut. Itu dengan vokal grupnya ada teman-teman kami yang akan mencoba menjadikan jingle tersebut. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi atau mendapatkan sebuah inovasi dari Pukau Pranaga sendiri. Saya Kailas